Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kelihatannya diam, sederhana, tidak banyak bicara, tapi entah kenapa, orang lain segan, semesta seolah melindunginya, dan siapapun yang berniat buruk padanya, justru berakhir sial sendiri. Orang seperakit ini tidak berteriak, tidak mengancam, tidak pamer kekuatan. Namun, alam semesta berdiri di belakangnya. Jika kamu pernah menyakiti orang seperti ini, atau berniat melakukannya, hentikan sekarang, karena balasannya tidak datang dari manusia, melainkan dari hukum alam yang tidak pernah salah alamat. Peringatan halus, agar kita tidak salah langkah, pada orang-orang yang tidak bisa disentuh sembarangan. Di dunia ini ada manusia biasa, dan ada manusia yang membawa amanah energi. Mereka tidak selalu suci, tidak selalu sempurna, tapi hatinya dijaga. Bukan karena mereka minta perlindungan, melainkan karena hidup mereka sejalan dengan hukum alam. Orang seperti ini jika disakiti, tidak langsung melawan, tidak membalas dengan dendam, tidak sibuk menjatuhkan orang lain, namun energi alam mencatat segalanya. Dan saat waktunya tiba, balasan datang tanpa ia minta. Tanda pertama, hidupnya tenang meski sering diuji. Orang ini sering diuji, tapi jiwanya tidak rusak. Masalah datang silih berganti, namun batinnya tetap utuh. Mereka mungkin menangis, tapi tidak berubah menjadi jahat. Siapa yang menyakiti orang seperti ini, berarti menantang kesabaran yang dijaga langit. Dan itu bukan urusan manusia lagi. Tanda kedua, tidak suka pamer kebaikan. Ia berbuat baik tanpa kamera, menolong tanpa pengakuan, karena baginya, yang melihat bukan manusia, tapi yang maha menyaksikan. Orang yang menyakiti sosok seperti ini, seolah meremehkan kebaikan yang tersembunyi. Dan sesuatu yang tersembunyi, biasanya punya kekuatan lebih besar. Tanda ketiga, doanya jarang tapi dalam. Iwidna Paya berdoa dengan suara keras, namun doanya jujur dan bersih. Bukan dan doa untuk mencelakai, tapi doa agar dikuatkan dan dilindungi. Dan doa seperti ini, seringkali langsung dijaga oleh semesta. Maka siapapun yang menyakitinya, akan berhadapan dengan doa yang tidak pernah diniatkan untuk membalas. Namun balasannya tetap terjadi. Tanda keempat, semakin disakiti, semakin tenang. Aneh tapi nyata, semakin disakiti, orang ini justru makin hening. Benih kemeleida, tidak rusuh, tidak membalas. Dan disitulah bahayanya. Karena energi yang tidak meledak keluar, akan ditarik ke atas. Dan saat energi atas bekerja, tidak ada yang bisa menahannya. Tanda kelima, banyak yang iri tanpa sebab. Ia tidak sombong, tidak pamer, sedang mencari masalah. Tapi tetap saja, ada yang tidak suka tanpa alasan. Itu karena auranya kuat. Meski ia sendiri tidak menyadarinya, orang seperti ini sering dijadikan sasaran. Padahal ia tidak pernah menyerang lebih dulu. Dan hukum alam, sangat benci ketidakadilan. Tanda keenam, hidupnya dipenuhi pertolongan tak terduga. Saat ia terjepit, selalu ada jalan. Saat ia hampir jatuh, selalu ada tangan. Bukan karena ia pintar meminta, tapi karena energinya sinkron dengan pertolongan. Menyakiti orang seperti ini sama saja dengan melawan arus perlindungan semesta. Tanda ketujuh, tidak pernah benar-benar sendirian. Meski tampak sendiri, jiwanya tidak kosong. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada kehadiran yang tidak kasat mata. Bukan untuk disembah, bukan untuk dibanggakan, tapi cukup untuk membuat orang yang berniat buruk selalu salah langkah. Tanda kedelapan, ia tidak menyimpan dendam. Ia memaafkan, bukan karena lemah, tapi karena tidak mau energinya kotor. Dan justru karena ia tidak menyimpan dendam, balasan tidak berhenti di dirinya. Alam yang akan menyelesaikan. Tanda kesembilan, hidupnya punya arah meski perlahan. Ia mungkin tidak cepat kaya, mana cepat terkenal, tidak cepat berhasil. Tapi hidupnya selalu naik, pelan, tapi pasti. Dan siapapun yang pernah menyakitinya, akan melihat satu hal, ia terus naik. Sementara yang menyakiti, berhenti di tempat. Jika kamu pernah menyakiti orang seperti ini, segeralah memperbaiki niat. Karena orang kuat tidak membalas, tapi alam tidak pernah lupa. Semua video poin menjadi pengingat, bahwa hidup bukan soal siapa paling keras, tapi siapa yang paling selaras dengan hukum Tuhan dan semesta.